24小时营业。不是直播吗？新的输他就输。Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kadek. Di video ini aku akan menceritakan alur cerita film No More Bets. Film ini mengungkap fakta mengejutkan di balik industri judi online. Bagaimana seluruh sistem permainan telah dimanipulasi oleh bandar untuk menguras habis uang para pemain sambil membuat mereka semakin kecanduan. Nah, bagi kalian yang masih terlibat dalam aktivitas tersebut, film ini akan membuka mata kalian dan menyadari bahwa kalian hanya sedang dibodohi dan diracuni. Biar kalian gak penasaran, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. 美国有一个答题节，于是有人利用时间差无助的利润最大化。这些数学大师。 Pada tahun 2018, dalam sebuah acara kenaikan pangkat di sebuah perusahaan, seorang programmer bernama Pan Seng merasa kecewa dengan keputusan CEO. Alih-alih mengangkatnya menjadi direktur, perusahaan justru memilih karyawan baru untuk posisi tersebut. Pan Seng yang merasa sakit hati dan berharap mendapat promosi tersebut akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Perlu diketahui bahwa Pan Seng adalah lulusan terbaik dari institusi pendidikannya dan memiliki keahlian khusus dalam pembuatan website serta peretasan sistem. Keahlian inilah yang nantinya akan menjadi kunci dalam cerita ini. Suatu hari, Pan Seng yang sedang menganggur menerima panggilan dari sebuah perusahaan game online. Dalam perjalanan menggunakan pesawat, Pan Seng bersama calon karyawan lainnya diberi arahan singkat oleh seorang senior. Berkat keahliannya dalam peretasan, Pan Seng berhasil meretas ponsel rekan-rekannya dan mengetahui identitas mereka. 王小川，黑的那个航空公司网站，我们到网内要转机，所以到机场。 Setelah transit selama kurang lebih 10 jam, mereka disuruh untuk menikmati waktu istirahat sambil bersenang-senang. Lokasinya tidak dijelaskan dengan jelas dalam film ini, tampaknya berada di Kamboja. Ketika Pan Seng dan rekan-rekannya sedang berjalan-jalan dan menikmati pemandangan, tiba-tiba sekelompok preman datang dan menculik mereka. Setibanya di lokasi, Pan Seng dan yang lainnya disambut oleh seseorang yang tampak sebagai pemimpin di tempat itu, yang bernama Lu. Lu meminta maaf atas perlakuan kasar anak buahnya, kemudian mengajak mereka berkeliling untuk melihat operasi yang dijalankan. Pertama, mereka diperlihatkan ratusan pegawai yang mengelola situs judi online. Sebagian dari mereka bertugas menghubungi calon korban dengan menjanjikan keuntungan yang besar. Selanjutnya, Lu membawa mereka ke ruang keamanan internet yang diisi oleh orang-orang ahli dalam bahasa pemrograman. Karyawan di ruangan ini digaji 30.000 yen, jauh lebih tinggi dibandingkan karyawan biasa yang hanya menerima 8.000 yen. Lu juga menjelaskan aturan ketat bahwa semua pegawai dilarang menggunakan ponsel atau perangkat mobile lainnya. Mereka kemudian diperlihatkan tempat yang ternyata adalah area untuk host atau bandar judi online. Diisi para wanita yang bertugas membimbing korban dalam permainan poker, roulette, bakarat, dan permainan judi lainnya. Pan Seng yang tidak terima akan dipekerjakan sebagai penipu mencoba melarikan diri. Namun usahanya langsung dihentikan oleh anak buah Lu.
Di sore hari, sebagian pekerja termasuk Pan Seng diantar menggunakan bus ke tempat peristirahatan. Alih-alih mendapat tempat yang layak, mereka semua diberikan tempat yang lebih pantas disebut sebagai gudang. Anak buah Lu kemudian menyuruh Pan Seng untuk menghubungi keluarganya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, mereka menyeret salah satu pekerja yang berani kabur untuk diberi pelajaran. 12 jam kemudian, mereka memulai pekerjaan. Pan Seng didekati oleh orang kepercayaan Lu untuk mengurai data web. Ketika Pan Seng terlihat tidak mendengarkan, dia langsung mendapat perlakuan kasar yang hampir membuat telinganya putus. Beruntung, Lu datang tepat waktu dan meminta anak buahnya untuk bersikap lebih sopan. Pan Seng dan yang lainnya terlihat membuat iklan judi online agar bisa muncul di berbagai website. Mereka bahkan bisa mendapatkan hasil dari penyebaran promosi yang mereka lakukan. Cerita kemudian beralih ke beberapa bulan sebelumnya, memperlihatkan seorang model cantik bernama Anna yang baru saja dipecat dari pekerjaannya karena sebuah poster iklan judi online yang menggunakan fotonya tanpa izin. Anna kemudian dipanggil oleh temannya untuk bertemu dengan seseorang. Di hadapan mereka, orang tersebut meminta Anna bekerja sebagai bandar judi di kantornya. Karena gaji yang fantastis dan kebutuhan finansial yang mendesak, Anna menyetujui tawaran tersebut. 5个充值一起下注，赚的。不玩佢啦。如果做的不开心，随时可以走。 Anna dan calon bandar wanita lainnya dibawa melalui jalur darat layaknya imigran gelap. Mereka disuruh menyerahkan barang-barang berharga seperti handphone, paspor, dan uang. 老闆嬲你？要明嘅你啦。禁止连公司 WiFi。 Lu mengatakan bahwa jika mereka ingin pulang, mereka harus mengumpulkan uang senilai 5 juta yen dari para korban. Yang Anna lakukan bukanlah melakukan siaran langsung biasa, melainkan sebuah tayangan yang bisa dimanipulasi untuk mengatur permainan. Hal ini dilakukan agar pemain menjadi ketagihan dan terus bermain hingga akhirnya mengalami kerugian total. Suatu hari, Anna yang tidak bisa menahan sakit perut meninggalkan pekerjaannya untuk pergi ke toilet. Disinilah awal pertemuan antara Anna dan Pan Seng. Ketika anak buah Lu mencari Anna dan menggedor pintu toilet, Anna menyuruh Pan Seng bersembunyi. Anna kemudian mendapat pelajaran karena meninggalkan pekerjaan. Namun ternyata anak buah Lu tersebut diam-diam menyukai Anna. Terbukti dari pemberian pembalut dan permintaan maafnya. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Tian tiba-tiba mendapat pesan dari situs judi online yang dikelola Lu. Tergiur dengan hadiah yang ditawarkan, Tian mulai memainkan permainan tersebut dan berhadapan dengan Anna sebagai bandar. Setelah mendapat keuntungan besar, Tian berhenti bermain dan mulai membagikan pola kepada teman-temannya tentang cara mengalahkan bandar dengan menaikkan taruhan. Tian yakin dengan strategi ini mereka akan menang. Namun, karena nafsu dan mempertaruhkan semua yang dimiliki, Tian akhirnya kalah telak. Pan Seng kemudian mengirim pesan suara melalui akun Anna, menyuruh Tian bertaruh dalam permainan roulette. Tian meminjam uang pada rentenir untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk pacarnya yang bernama Song Yu. Dia terus mengikuti petunjuk dari Pan Seng yang mengaku sebagai Anna dalam berbagai permainan.
点紧。阿田， Karena semakin kecanduan, Tian menjual barang-barang mewahnya dan meminjam uang dari tetangga. Ketika tidak bisa membayar hutang, para debt collector menggerebek rumah orang tuanya dan bahkan membawa Tian ke klinik untuk diambil darahnya. Kedua orang tua Tian terpaksa menjual lahan keluarga untuk melunasi hutang. Namun bukannya kapok, Tian malah semakin menggila dan menggadaikan mobil Ford Mustang hadiah ayahnya senilai 300.000 yuan. Setelah mengetahui Tian menghabiskan semua limit kartu kreditnya, ibunya menyuruh Song Yu untuk menjaga Tian. Tian kemudian menyuruh Song Yu memasang taruhan besar pada pertandingan sepak bola. Ketika Tian memenangkan permainan dan merasa bangga, dia mendapatkan kabar bahwa Song Yu membatalkan taruhannya. Hal ini membuat Tian putus asa. 怎么可能？ Dalam keadaan nekat, Tian mencuri gelang giok milik neneknya. Dia mengurung ibunya di kamar dan mengancamnya untuk memberikan sandi rekening ayahnya. Anak buah Lu menyuruh Pan Seng menggiring Tian untuk berinvestasi dalam kripto agar uang tidak bisa dilacak polisi. Dengan bujuk rayu Ana, Tian mengirim uang senilai 18 juta yuan sekitar 17 miliar rupiah ke rekening kripto. Setelah mendapat uang tersebut, Lu membagi uang ke berbagai rekening dan menyuruh anak buahnya di berbagai negara untuk menarik semua uang. 你看，现在突破1万多道了。 转过来的。一个抵押公司收。 Nomor HP Tian kemudian diblokir. Ketika Song Yu dan kedua orang tua Tian datang mencarinya, Tian menyadari bahwa dia telah ditipu. Dalam keputusasaan, Tian memutuskan untuk bunuh diri. Sementara itu, setelah berhasil mendapat keuntungan besar dari Tian, Lu dan semua pegawai mengadakan perayaan besar. Mereka tampak sangat bahagia, kontras dengan para korban yang menderita kerugian besar. Meski Pan Seng telah membantu Ana, Lu tidak memenuhi janjinya untuk memulangkan Ana dan malah menyuruhnya kembali menjadi bandar. Ana tampak kecewa dengan perlakuan Lu. 跪下，跪下，乖嘛。 Pan Seng yang dinaikkan jabatan menjadi pengurus sistem keamanan menulis nomor darurat SOS pada selembar uang dolar. Ketika semua karyawan dibawa jalan-jalan, Pan Seng memberikan uang tersebut kepada Ana. Namun, rencana mereka terbongkar ketika anak buah Lu menemukan uang tersebut. Maafkan Wala, tolong Pansa. 那这个呢？您好，这里是外交部全球2308热线。应急号求救电话。 Setelah menyiksa Jim, karyawan yang membawa uang, Lu menyuruh semua orang mengaku siapa yang menulis nomor darurat tersebut. Ana dan Pan Seng kemudian menyerahkan diri, dan mereka mendapat siksaan berat. Kuku Ana dicabut satu persatu, sedangkan kaki Pan Seng dipukuli hingga patah.是在罚你啊，没罚他。
Ana nekat melompat dari bus dan berhasil kabur untuk melaporkan kejadian ke polisi. Namun, ternyata polisi di sana adalah anak buah Lu. Ana kemudian tetap tertangkap. boss 比较大。要不得。 Alih-alih dibunuh, Ana diselamatkan oleh anak buah Lu yang menyukainya. Dia mengembalikan paspor Ana dan menyuruhnya pergi sambil memasukkan kematiannya. Di tempat lain, kepala polisi Zhao bertemu dengan Song Yu untuk mendengar cerita tentang Tian. Setelah mendengar penjelasan Song Yu, mereka menemukan iklan judi online yang menggunakan wajah Ana. Zhao mengerahkan pasukannya untuk menggeledah kantor promosi judi dan menangkap anak buah Lu satu persatu. Dari hasil penyelidikan, mereka menemukan kata tolong dari percakapan Ana dan Tian sebelumnya. Ana yang baru sampai di rumah segera dibawa ke hadapan Zhao. Setelah mendengar penjelasan Ana, mereka merundingkan operasi untuk menangkap kelompok Lu. Zhao dan tim khusus memata-matai kelompok Lu yang sering memesan roti dari tempat makan tertentu. Setelah bekerja sama dengan penjual itu, Zhao mengirim pesan kepada Pan Sheng melalui makanan, menyuruhnya menyalakan alarm kebakaran. Ketika alarm aktif, Zhao dan tim yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran langsung menyebar mengepung tempat tersebut. Ternyata markas Lu telah dipindahkan dan menyatu dengan yayasan sekolah, sehingga anak-anak di sana harus dievakuasi terlebih dahulu. Lu yang mengetahui polisi memasuki markasnya melalui Ana sedikit terkejut karena Ana masih hidup. Anak buahnya yang menyukai Ana tiba-tiba menyerang Lu. Lu sebenarnya memiliki hati nurani, namun karena perintah dari atasan bernama Chong, dia terpaksa bertindak kejam. Mengetahui polisi sudah mengepung, Lu menyuruh anak buahnya menghancurkan semua komputer. Lu kemudian menemui Pan Sheng, memintanya mengantarkan anaknya kepada mantan istrinya. Dia memberikan jam tangan mewahnya sebagai jaminan biaya pendidikan anaknya. Setelah Zhao berhasil menangkap Lu dan kelompoknya, Pan Sheng meminta ponsel Lu untuk membongkar seluruh kejahatan mereka. Dalam pertarungan, anak buah Lu yang menyukai Ana tewas di tangan polisi. Pan Sheng akhirnya bertemu kembali dengan Ana dan bekerja sama dengan polisi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, Departemen Keamanan Publik telah menangkap total lebih dari 1 juta kasus judi online dan penipuan jaringan telekomunikasi. Mereka menangkap lebih dari 1,5 juta tersangka dan membekukan lebih dari 916 miliar yuan dana yang terlibat dan secara efektif menjaga keamanan properti dan kepentingan masyarakat. Kemudian, film pun berakhir.